Ya gitu. Jadi artinya kok bisa-bisanya foto semacam ini. Dan satu lagi yang sudah diklarifikasi adalah bahwa katanya ES itu tanda tangan sebuah buku yang diserahkan. Itu tanda tangannya itu awal Desember di rumahnya ES, bukan di rumahnya Jokowi yang ada di Solo. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita klarifikasikan kepada yang bersangkutan. Saya makanya kemarin juga menulis bahwa sebaiknya dia klarifikasi secepatnya supaya isu berkembang, supaya isu tidak berkembang dan kemudian tidak ada bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya koper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara bunyi. Terus sejauh ini ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Sujono? Sejauh ini tidak ada, ya. Tapi sahabat saya kemarin 3 hari yang lalu sudah coba telepon dan diangkat, dan kemudian menyatakan kalau dia katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf, dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama? Kritik saya jangan terlalu lama, karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sedang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Itu ya. Dan kebetulan sahabat saya yang ikut mendengar itu ada di samping saya. Mungkin bisa lebih langsung supaya tidak tips. Silakan yang mendengar suaranya. Oh, yang menelpon dulu. Oh, Lebih apa? baik. Saya yang Kalau menelpon. saya mendengar. Oke. Saya Dengar pembicaraan mereka. ini aja. Apa di tengah? Di tengah. Oke, di tengah ya. Ini langsung makan tempat banyak soalnya. Ya, orang besar. Orang besar. Saya mundur dikit mas, nggak bisa mas. Oke. Oh, iya. Ya. Ini rusak RT-nya. Oke. Terlalu tinggi dia, jadi Oke, ya. Ini apa nih yang mau ditanyakan tentang Itu telepon saya? klarifikasi ES. Ya, intinya begini. Waktu hari Jumat ya, kemarin ya. Hari Jumat itu saya menelpon Bang Egy Sujana. Kamisnya kan ada pertemuan. Ya, Kamis ada pertemuan, Jumatnya saya telepon. Bagaimana sih Bang sebenarnya pertemuan itu? Apakah benar Abang datang ke situ? respon dengan Ya, Bang Rismon mendengar sampai di sebelah kursi saya. Nah, kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo, dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Ya, 2 orang perwira polisi aktif ini disebutkan namanya ke saya, tetapi tidak etis lah kalau saya menyebutkan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. Nah, 2 orang tuh, ada 2 orang. Tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Nah, apa yang dia katakan dalam nasihatnya itu juga bukan saya yang harus mengatakan, tetapi Bang Egy janji akan menyampaikan itu di hari Jumat. Amin. Menurut saya, kalau seandainya ada nasihat-nasihat seperti itu, ya Pak Joko Widodo seharusnya mendengar sajalah. Kira-kira kan ini sudah ada komunikasi dari Bang Egy, mungkin ada solusi yang bisa ditawarkan. Tetapi kalau soal pidana, itu kan Pak Jokowi yang bisa mencabut laporan tersebut, yang tersangkanya diantaranya ada di samping saya. Nah, mungkin kalau saya mengartikan Bang Egy Sujana itu menasihati soal itu, bagaimana misalnya mencabut perkara atau apa. Kalau soal satu lagi, ada yang laporan dia di Desember di TPUA, dan dia sebagai perwakilan TPUA di Desember 2024 melaporkan ke Barreskrim soal ijazah palsu. Nah, mungkin dia juga memberikan solusi untuk menyelesaikan perkara yang itu. Jadi kalau soal permintaan maaf itu tidak ada. Kalau memang ada perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung? Ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh. Tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar, bahwa melalui telepon meskipun tidak bertemu langsung, tapi itu langsung. Itu pernyataan beliau langsung bahwa tidak ada permintaan maaf sama sekali.
dari Bang Egy ada penjelasan nggak mengenai dua penyidik itu yang mengantarkan, tujuannya apa sih gitu? Oh jelas dia katakan bahwa ada dua orang, bukan dua penyidik ya, dua orang personel polisi aktif, perwira polisi aktif. Nah tujuannya supaya menengahi lah mungkin, maksud saya menengahi, tetapi apakah itu etis dalam hal kepolisian gitu loh yang kita permasalahkan di situ. Soal menengahi bisa aja Yakub yang menengahi, kenapa nggak Yakub yang menengahi? Ya kan, apakah Yakub kurang dipercaya oleh Egy atau gimana, saya nggak tahu ya. Dan yang saya sayangkan juga, Kompol Syarif yang ajudannya Pak Jokowi mengatakan bahwa di situ hanya ada dua orang yang mengantar, Rejo, Darmizal dan Rahmat. Padahal tidak begitu kejadiannya. Jadi ada dua lagi personil polisi aktif. Kenapa harus berbohong gitu loh? Ya Pak Syarif ini kenapa harus berbohong? Tolonglah Pak Syarif diperjelas. Karena kami tidak ada di situ. Pak Syarif mungkin ada di situ sehingga bisa menjelaskan. Itu sih. Kalau soal silakan lanjutkan soal bukunya. Dari saya ya, saya pada saat percakapan itu dilakukan dengan speaker dan saya mendengar bahwa memang benar Bang Egy Sujana menyatakan lewat telepon tidak pernah meminta maaf kepada Pak Joko Widodo. Yang kedua, ada personel Polri, ya kan? Nah, kalau saya dengar ada inisial bla 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 dan atasannya penyidik dan atasannya, saya kenal dua-dua itu karena yang memeriksa saya adalah mereka. Ya, jadi saya kenal. Nah, kalau ini bagian dari restoratif justice, kenapa diam-diam? Kenapa media tidak diundang? Itulah di apa ya? Di invite. Dan bagaimana kok itu dilakukan di Solo, di ruang tertutup, jangan-jangan di dapur atau di mana ya kan? Kenapa nggak di Polda Metro Jaya? Ini perlu diklarifikasi oleh Kapolri. Meskipun harapan kami tipis ya dengan Kapolri sekarang ini ya. Baru yang kedua, poin yang kedua adalah karena pernyataan yang kami dapatkan dari Bang Egy Sujana secara telepon bertentangan dengan Saudara Rahmat dan Darmizal di sejumlah media, baik YouTube maupun media mainstream, televisi, bahwa di sana Saudara Rahmat ketika saya live Zoom di sebuah stasiun TV, Saudara Rahmat mengatakan yang bertentangan dengan yang diakui oleh Bang Egy Sujana, bahwa di sana terjadi pelukan, saling berpelukan, terus ada minta maaf, Bang Egy Sujana minta maaf kepada Jokowi, ada mendoakan. Nah sekarang itu menjadi tugas Bang Egy Sujana dan Bang DHL untuk mengklarifikasi. Bantahlah pernyataan Rahmat dan Darmizal atau diamlah selamanya. Jangan salahkan publik, jangan bermain kartu playing victim, bermain seolah-olah korban, terus menyalahkan publik. Mana itu? Buktikan ada foto koper, uang berkoper-koper. Ya kan yang tahu cuma kalian. Bantah gitu loh. Bantah bahwa tidak ada keterlibatan uang, tidak ada keterlibatan transaksional lainnya. Bantah. Ya tugas kita ya cuma penonton sekarang. Ya kan? Konsistensi, perjuangan atau inkonsistensi dan berada di seberang kita saat ini. Jawab sekarang juga. Terima kasih. Ya, sebelum terlibat, saya ingin tambahkan sedikit aja. Ya, jadi saya juga sudah menganalisis ada tayangan yang beredar di TikTok yang mengatakan Egy Sujana tidak pernah meminta maaf, dan tayangan ini memang dibuat 1-2 hari yang lalu ya. Setelah saya cek, ini menjelaskan tentang video Egy Sujana dengan berkopiah putih itu menandatangani buku. Dan menandatangani buku itu ada di rumah dia, bukan di tempatnya Jokowi. Rumahnya Bang Pak Egy Sujana itu ditunjukkan dengan ada yang gambar di belakang. Jadi video ini juga mengklarifikasi kalau Egy Sujana katanya tidak pernah meminta maaf. Makanya supaya tidak terjadi kesimpang siuran ini, supaya tidak terjadi peredaran foto AI semacam ini, yang juga sudah saya analisis dengan Error Living Analysis, ya hasilnya adalah ini di tengahnya 99,9% ini AI foto, bukan foto asli.
Maka tolong Egy Sujana segera melakukan klarifikasi bersama dengan Damai Lubis. Saya kira itu ya, supaya tidak makin membuat masyarakat semakin ribut. Saya kira itu Dr. Tifa. Ya, terakhir dari saya ya, jadi RRT kami, Roy, Rizwan dan Tifa tetap melanjutkan penelitian kami ya. Jadi saat ini kami sudah dalam fase akhir penelitian kami yang kedua, yang nanti akan kami segera launching bukunya Gibran's Black Paper. Untuk launching pertama, chapter yang kedua, Gibran Endgame sudah di launching oleh Bang Rizwan. Saya nanti akan menyusul chapter yang ketiga, yaitu Gibran's Black Paper, di mana di dalamnya ada studi kasus tentang buku Fafa. Ya. Gibran's Black Brain. Kemudian chapter yang pertama itu adalah Gibran's Black Chapter. Ya, jadi nanti membentuk trilogi ya. Tetap kami beristiqomah terus dalam jalur penelitian, terus dalam jalur ilmiah, sehingga kami juga tidak melayani pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada datanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli mana? Oh ya, kenapa? Bang Refli, oke, udah. Makasih ya. Yang kesini kok ganti gantinya. Lah ya, aku tadi malah lihat lah. Udah ya. Ayo kok ya. Tadinya. Saya supaya menghindari kesalahpahaman kalau nakalnya dia nggak beli nakalnya dari media tim dan segala macam sebaiknya memang harus diklarifikasi sangat mungkin sama Bang ini dan BTHS. Jadi dia tidak mewakili TPU Abang? Tidak ya? Sama sekali tidak ada konfirmasi kepada saya sebagai sekjen, termasuk juga pada wakil ketua Rizal Fadila dan kepada Kurnia. Bayangkan aja, saya hanya dan termasuk wakilnya si Rustam. Saya hanya membayangkan ini mereka ini ya Rustam, Rizal Fadila dan Kurnia angkala. Perjuangan ada luar biasa. Tapi PUN tidak tersangka hanya di sekjen. Jadi seharusnya ada rasa gitu ya disampaikan didahului ada rasa yang harusnya didahului bahwa rasa kemanusiaan itu penting. Jadi kalau ditinggalkan supaya ini tinggal mereka dari TPUA ya kalian sendiri ya Kira-kira Bang, secara organisasi TPUA, apakah akan ada sanksi dijatuhkan kepada Egy Sujana dan DHL setelah bertindak sendiri seperti ini? kalau mau sanksi kita serahkan Organisasi tidak ya? tidak sana, tapi biarlah publik yang jauh lebih luas dari kita. Tapi kita memang ada rencana pada ini untuk komprehensif itu soal masalah. Soalnya kan publik sudah beranggapan bahwa TPUA secara organisasi berdamai. Gitu Bang. Jadi harus Yang jelas, diluruskan. ya, saya luruskan. Yang jelas 3 orang tersangka itu tidak ada bahasa damai. Aja. Saya sudah bicara sama Kurnia, Mbak Kurnia, sama Rizal Fadila dari Rustam. Jalan aja. Saya tidak mau merasa berdamai. Saya bilang gitu. Kalau itu sepihak, ya berarti kan bagi ini sama DHL. Cuma saya menyayatkan aja, tokoh senior ini kenapa melakukan begitu? Itu kan sudah cermin tidak memberikan contoh yang baik. Hanya itu aja. Jadi tidak memberikan etika akhlak yang benar. Seharusnya bagaimana ya kalau merasa dia ini namanya dia tim bela belakang ya harusnya mencoba ya. Dari saya sekian ada wakil sekjen aktif, artinya dikomunikasikan saja kalau sarapan saya kemudian biasa tapi karena itu nggak ada ya bagaimana ya yang nanggung ya 2 orang cuma klarifikasi Para senjata dengan apa
Habib Rizik itu IBHRS yang DHL seringkali mengkaitkannya itu gimana Pak setelah Saya kira Rizik memang besar kita mengetahui. Kita serahkan kepada Habib Rizik. Dia kan apakah pembina tertinggi, yang tertinggi di DPU kan? Ya bagaimana? Gantung imam besar. Saya tidak bisa mendahului. Kalau dianggap sebagai imam besar, bagi kita saya Jokowi yang gelap. Tapi kalau dianggap wah ini kok begini, marah saya. Itu jangan dipesan. Bagi saya secara pribadi tidak masuk di neraka. Silahkan saja. Kalian mendapatkan apa dan apa kita tidak dalam kapasitas dan kalau yang saya diwawancara Ibu Yati ada selintingan saya boleh ditimbulkan siapa sampai sekarang belum jelas adanya ditambah lagi akan Zinudin pernah bilang ya salah ya. Nah artinya Mbak itu kabar burung lah ingat ya kebenarannya gitu ya. Tapi yang jelas harusnya bagi melibatkan semua bisa kecuali TPA itu cuma 2 orang. Saya bagi semua ya udah nggak perlu saya tapi saya kan dikejar wartawan media ditanya sana ditanya sini bukan cuma dari Jakarta dari mana-mana. Jadi saya benar merawat tanya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Lu itu bayang gula yang Yan. Udah. Apa dulu? Boleh nggak kita tolong dikira lagi ini masih ada.